Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renang harian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, semangat, ceria? Pastinya harus dong. Dan jangan lupa untuk tetap selalu bersyukur pada Tuhan, karena dengan bersyukur maka kita akan terus bersuka cita dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami haturkan kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu yang menjadi penyemangat dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Yesaya 14. Yesaya 14 ayat yang pertama dan kedua. Demikian firman Tuhan. Ejekan tentang Raja Babel. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, perikop dalam bacaan kita ini menggambarkan nubuat Yesaya tentang pembalasan Tuhan kepada Raja Babel yang selama ini menjajah bangsa-bangsa Israel. Hal ini dilakukan karena Tuhan menyayangi Yakub dan keturunannya dan membuat bangsa lain menjadi hamba laki-laki dan perempuan dari Israel. Di sini Tuhan membalas perbuatan Raja Babel dengan menyebabkannya jatuh sampai ke dunia orang mati. Ia membalikkan kemegahan Babel dengan kehinaan, menjadikan ulat dan cacing sebagai alas tidur dan selimut. Itu pun kalau kita baca hingga ayat yang ke-11 nih Bapak Ibu. Di sini Tuhan memperlakukan Raja Babel yang sombong seperti taruk. Taruk itu dalam arti atau diartikan sebagai tunas tumbuhan yang sangat amat menjijikan dan bangkai yang terinjak-injak. Bahkan di dalam kubur pun tempatnya tidak bersama-sama arwah bekas raja, dia menyendiri. Mengapa Tuhan membalas perbuatan Raja Babel sedemikian dahsyatnya? Pertama, karena Raja Babel telah merusak negeri dan membunuh rakyat-rakyat. Itu dapat kita baca hingga ayat yang ke-20. Dan ini ingin menyatakan bahwa Raja Babel adalah seorang raja yang diktator, bertindak kejam dan tidak takut kepada Tuhan. Ia melakukan hal apapun dengan kemampuan diri sendiri, merasa hebat, merasa bisa ya melakukan itu semua. Dan yang kedua, agar ia dan keturunannya jangan kembali memerintah bumi. Di sini maksudnya agar kesempatan yang diberikan Tuhan kepada Raja Babel dan keturunannya ada akhirnya, ada ujungnya, sehingga ya sudah tidak akan seperti itu lagi. Jika kita berada di dalam sebuah penindasan dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan lingkungan, tetaplah kita berharap kepadanya. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, pastinya saya akan percaya 100% tidak akan pernah kecewa. Tuhan akan membalas perbuatan setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Bapak Ibu terkasih, marilah kita jangan menganggap Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mendengar, dan Tuhan tidak menghukum perbuatan orang jahat. Iya, Tuhan pun pasti akan menghukum orang jahat sesuai dengan perbuatannya. Dan penghukumannya adalah hal yang tepat, tidak terlambat dan tepat pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan
untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan tetap menjadi pedoman dalam kehidupan kami, seraya kami menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan, pada hari ini kami hendak berdoa untuk orang-orang terkasih kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kesehatan, berikan mereka kecukupan, berikan mereka lah berkat yang terus berkelimpahan Tuhan, sehingga orang terkasih kami dapat terus melanjutkan kehidupannya dengan baik. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semua Tuhan, agar kehidupan kami tetap Engkau berkati. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan harian berikutnya. Dadah.